pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, kulihat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Di kayu yang kasar, dihinakan dunia, tanpa kelepasan yang tetap. Akulah sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus dosa-dosaku semua. Ku datang pada salib itu, kulihat cintanya yang besar. Ya, ku datang pada kakinya, sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Engkau rela mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan renungan saat ini ya Bapa. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini di dalam renungan harian hari Senin tanggal 1 April 2024. Judul renungan kita hari ini adalah Paskah membawa kita mengasihi Kristus. Diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari Paskah kedua. Selamat hari Paskah bagi kita semua. Paskah adalah hari penggenapan kasih Allah kepada manusia. Kasih yang sempurna, kasih yang berkorban, kasih yang menyelamatkan. Manusia sering maunya mengasihi dengan tulus. Tetapi nyatanya seringkali kita pilih-pilih kepada siapa kita mengasihi, dan itu pun di bawah syarat dan kondisi tertentu. Singkatnya, banyak kali kita sadar atau tidak sadar
masuk kepada kasih yang bersifat transaksional. Artinya kasih yang mengharapkan balasan. Kamu garuk punggungku, aku garuk punggungmu. Kasih yang seperti ini lama-kelamaan akan mengacu kepada kekecewaan. Karena kita tidak menerima sesuai harapan kita. Ketika harapan kita dalam hubungan tidak terpenuhi, maka kita akan kecewa dan patah semangat yang berujung kepada sikap acuh dan tidak peduli. Memang kasih yang tidak mementingkan diri sendiri tidak mudah dilakukan. Apalagi jika orang yang kita kasihi tidak merespons, bahkan tidak menghargai bahwa kasih itu bagi kebaikannya. Paskah membuktikan bahwa ada pribadi yang telah melakukan kasih tersebut kepada manusia yang sebetulnya sangat tidak layak untuk menerima kasih tersebut. Dialah Yesus Kristus yang telah mati karena kasih-Nya bagi manusia ketika manusia tersebut masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma 5 ayat 8. Inilah kasih Allah yang diberikan bukan karena manusia layak menerimanya. Bukan karena manusia telah bertobat, tetapi semata karena keinginannya agar manusia bisa dipulihkan dan dibebaskan dari kutuk dosa ketika manusia mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Saudara, Allah ingin mengembalikan manusia kepada identitasnya semula, yakni diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Oleh dosa manusia sudah kehilangan gambar dan rupa Allah, atau manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 3 ayat 23. Manusia telah hidup di bawah kutuk dosa, dan manusia dan maut menjadi upahnya. Di dalam Roma 6 ayat 23. Kematian dan kebangkitan Yesus telah memulihkan keadaan manusia dan telah menarik manusia dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Inilah kasih Allah yang ajaib bagi manusia yang berdosa, yang telah memberontak terhadap Allah. Manusia hanya perlu datang kepada Yesus dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, itu akan diselamatkan. Seperti yang tertulis di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Kesadaran akan kasih Allah yang teramat besar ini akan menggerakkan kita untuk mengasihi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Kesadaran akan kebangkitan Yesus juga memberikan kita pengharapan akan kehidupan setelah kematian. Yesus adalah yang sulung, dialah yang pertama dibangkitkan, dan kelak pada akhir zaman kita semua akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan untuk menikmati Yerusalem baru bersama dengan Kristus. Paskah atau kebangkitan Yesus juga memberikan suatu sukacita bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, yang akan senantiasa ada bersama dengan kita dalam menghadapi setiap pasang surutnya kehidupan di dunia ini. Kita bisa memiliki pengalaman akan kasih Allah. Setiap hari kita bisa mendengar suaranya melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Setiap hari kita bisa bersekutu dengannya sehingga iman kita dikuatkan dari hari ke hari. Sama seperti handphone yang di-charge ke sumber listrik. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, atau dengan kata lain,
Jika tidak ada Paskah, maka sia-sialah iman kita. Sia-sialah kita percaya kepadanya. Untuk apa kita menaruh iman kepada Allah yang mati? Tetapi syukur Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, sehingga kita dikuatkan dan boleh mengenal kasih-Nya yang begitu sempurna. Yesus telah mengalahkan maut yang adalah musuh terbesar manusia. Dan itu telah dipatahkan sengatnya. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Mari saudara, kita beriman bahwa kita adalah kesayangan Tuhan. Dan kita mengasihi Dia sebagaimana Dia telah mengasihi kita. Kita telah dikasihi supaya kita mengasihi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena Paskah memberikan kepada kami kemenangan. Dan Paskah membawa kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena kami menyadari bahwa Tuhan mati karena mengasihi kami. Dan kebangkitan-Mu itu pun memberikan pengharapan bagi kami. Memberikan kekuatan bagi kami. Dan memberikan satu keteguhan hati. Bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Yang sanggup menolong kami. Yang sanggup memperhatikan dan mempedulikan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam setiap hati kami. Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Pada hari ini kami mau melakukan tugas-tugas kami dengan mata yang tertuju kepada Tuhan kami yang hidup. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.